إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayo ikhwah, kita masuk ke ayat yang ke 272. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allah berfirman, laisa 'alaika hudahum. Bukanlah kewajiban kamu untuk memberi mereka hidayah, itu hidayah taufik ya. Adapun hidayah berupa ilmu itu memang kewajiban Rasulullah SAW. Tapi hidayah yang bersifat taufik itu hanyalah milik siapa? Allah saja. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa-apa yang kalian infakkan dari harta, maka itu untuk diri kalian juga sendiri. Artinya Allah tidak diuntungkan dengan infak kita, Allah tidak diuntungkan dengan sedekah kita, tidak. Tapi sedekah, infak itu keuntungan buat kita sendiri ya. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian berinfak kecuali hanya mengharapkan ridha Allah semata. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan tidaklah kalian menginfakkan dari harta kecuali semua akan diberikan kepada kalian pahalanya. Dan kalian tidak dizolimi sama sekali. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Faidah yang pertama min fawaidil ayah, anna hidayatal khalqi la tulzimur rusul. Bahwa hidayah yang bersifat taufik itu bukan kewajiban para rasul. Wa na'ni bidzalika hidayat at-taufiq. Maksudnya itu hidayah taufik. Amma hidayatud dalalah fahiya lazimatun alaihim. Adapun hidayah yang bersifat ilmu, bimbingan, itu sudah kewajiban para nabi dan rasul. Tapi untuk yang sifatnya taufik itu hanya milik Allah saja. Terkadang ada orang yang diberikan oleh Allah hidayah ilmu, Pak, tapi enggak dikasih oleh Allah hidayah apa? Taufik, sehingga dia tidak mengamalkan ilmunya. Tahu tentang kebenaran tapi tidak mau diikuti. Tahu tentang sesuatu yang haram tapi malah dilanggar. Ya, ini musibah ya akhul Islam. Wa minha faidah yang kedua, annal insana idza ballagha syari'atallah bari'at dhimmatuh. Seorang insan apabila telah menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu, maka ia telah berlepas tanggungan di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Dan Allah mengatakan laisa 'alaika hudahum. Bukan kewajiban kamu untuk memberi mereka hidayah, yaitu hidayah taufik itu. Iya. Akan tetapi kewajiban kamu adalah memberi hidayah yang sifatnya apa? Ilmu. Makanya kita
hanya bisa memberi ilmu, menyampaikan saja. Masalah hidayah ya Allah, ya urusannya. Kita hanya ditugaskan untuk menasihati saja. Kalau ternyata orangnya nggak mau nerima nasihat, ya belum dapat hidayah. Makanya kita berdakwah itu bukan tujuan kita supaya ya diikuti banyak orang, enggak. Kita tujuan dakwah adalah menyampaikan saja, ya, karena sudah kewajiban orang yang berilmu untuk menyampaikan. Adapun kemudian orang yang nggak mau terima, ya gimana lagi? Allah belum memberi padanya apa? Hidayah. Tapi bukan berarti kita putus asa tentunya, ya. Wa minha, faidah yang ketiga, itsbatu anna jami'al umur daqiqiha wa jaliliha biyadillah. Penetapan bahwa seluruh perkara, baik yang kecil maupun yang besar, semua di tangan Allah. Semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah berfirman, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada yang diberikan oleh Allah hidayahnya banyak, Pak. Ada yang diberikan oleh Allah hidayahnya sedikit. Ada juga yang tidak diberi hidayah sama sekali. Kenapa Allah memberi ini hidayah, tapi yang ini tidak dikasih hidayah? Tentunya Allah, ya, Maha Adil. Allah letakkan itu semua pada tempatnya masing-masing, dan Allah tahu siapa yang berhak mendapat hidayah, siapa yang nggak berhak dapat hidayah. Orang kalau nggak berhak dapat hidayah, dikasih hidayah juga bakal disia-siakan, Pak. Ya, sebagaimana kita lihat ada orang yang udah alhamdulillah dikasih hidayah, tapi dia sia-siakan, akhirnya dia balik lagi kepada, ya, masa lalunya yang kelam. Na'udzubillah. Wa minha, faidah selanjutnya, ar-raddu 'alal qadariyah. Bantahan terhadap orang-orang qadariyah. Siapa sih qadariyah ini? Syekh Utsaimin sering kali, ya, menyebutkan tentang bantahan terhadap dua firqah nih, Pak. Yang pertama qadariyah. Siapa mereka? Yaitu yang menolak takdir Allah. Yang kedua kebalikannya, yaitu Jabariyah, yaitu yang meyakini bahwa manusia tidak punya apa? Kehendak. Ya. Kalau Qadariyah mengatakan semua dengan kehendak manusia, tidak ada campur tangan kehendak Allah. Kalau Jabariyah, semua dengan kehendak Allah, manusia tidak punya kehendak. Yang satu gulu, yang satu tafrid. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan semua memang dengan kehendak Allah, tapi manusia pun diberikan oleh Allah apa? Kehendak, dan kehendak manusia mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa yang mau di antara kalian untuk istiqamah, silakan. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tapi tidaklah kalian berkehendak kecuali mengikuti kehendak siapa? Allah Rabbul Alamin. Iya. Maka ini bantahan terhadap orang Qadariyah. Kenapa? Karena Allah mengatakan apa? Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti mengikuti kehendak Allah tidak, Pak? Sementara orang Qadariyah mengatakan apa? Perbuatan hamba murni kehendak manusia tanpa campur tangan kehendak Allah. Ini kesesatan. Ya. Wa minha, faidah yang kelima, isbatul masyiati lillahi ta'ala. Penetapan Allah memiliki kehendak. Dan kehendak Allah sebagaimana pernah kita sebutkan, ya, ada dua macam. Ada masyiah kauniyah qadariyah, kehendak Allah yang bersifat kauniyah apa? Qadariyah. Ini murni kehendak, Pak. Tidak berhubungan dengan cinta Allah dan ridhonya.
Dan ada kehendak yang bersifat syar'iyah diniyah. Nah, ini syariat, kehendak yang berhubungan dengan cinta dan ridha Allah. Kalau kehendak Allah yang bersifat kauniyah pasti terjadi. Tapi kehendak Allah yang bersifat syar'iyah diniyah belum tentu terjadi. Contoh kehendak kauniyah qadariyah apa? Allah menghendaki adanya maksiat. Allah menghendaki adanya iblis. Segala sesuatu di dunia dan di alam semesta ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Apa-apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki terjadi tidak mungkin terjadi. Ini kehendak yang bersifat kauniyah qadariyah. Adapun kehendak Allah yang bersifat syar'iyah diniyah, itu Allah berkehendak untuk ditaati. Ya, Allah menyuruh kita kepada ketaatan, sholat, zakat, puasa. Allah menyuruh. Tapi ada di antara hambanya yang tidak taat, Pak. Ada di antara hambanya yang tidak apa? Tidak mau sholat, Pak. Dan Allah pun berkehendak agar larangan-larangannya ditinggalkan. Allah melarang zina, mencuri, Allah melarang merampok dan yang lainnya. Tapi ada hamba-hamba Allah yang ternyata melanggar larangan akhwan Islam. Iya. Makanya pada seseorang bisa terkumpul padanya dua kehendak. Kehendak kauniyah qadariyah dan kehendak syar'iyah diniyah. Iya. Aminha faedah yang keenam. Anna hidayatul khalqi bimasyiatillah. Bahwa masalah memberi hidayah ya kepada makhluk, Allah memberi hidayah itu dengan kehendak Allah, Pak. Walakinna hadhihi masyiata tabi'atun lil hikmah. Tapi kehendak Allah ini mengikuti hikmah Allah, Pak. Karena perbuatan Allah itu tidak mungkin lepas dari apa? Hikmah, enggak mungkin. Tidak mungkin Allah disifati dengan sia-sia. Iya. Kalau misalnya ada orang berkata, Allah melakukan perbuatan itu bisa dengan tanpa hikmah, berarti kita mengatakan berarti Allah melakukan itu sia-sia, enggak ada manfaatnya. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Iya, ini jelas ya, akhi, sifat yang tercela tentunya. Sesuatu yang sia-sia tidak mungkin. Makanya Allah mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh ya Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Allah juga berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fa ta'ala Allahul malikul haqq. Maha tinggi Allah, raja yang hak. Faman kana ahlan laha hadahullah. Siapa orang yang berhak mendapat hidayah, Allah pasti kasih, Allah berikan hidayah. Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu, ya, di mana Allah akan tempatkan risalahnya itu. Siapa yang berhak untuk diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi, siapa yang berhak untuk diberi hidayah, itu urusan Allah. Ya. Yang jelas Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya yang zalim. Wa man lam yakun ahlan lil hidayah lam yahdih. Dan siapa yang tidak berhak dapat hidayah, dia enggak dapat hidayah. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka zaghu, menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Jadi Allah menyimpangkan hati hamba itu apa? Akibat perbuatan si hamba, bukan tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Kenapa si fulan itu kok tersesat? Pasti ada sebabnya, Pak. Allah menyesatkan seorang hamba karena dianya tidak mau dapat hidayah. Iya. Tapi ada orang
sebagian orang ada yang berkata begini, tidak mungkin Allah menyesatkan hambanya. Tuh, banyak orang punya pemahaman seperti itu, Pak. Allah tidak mungkin menyesatkan apa? Hambanya. Ucapan seperti ini bertabrakan dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Rasulullah SAW saja kalau ceramah apa? Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang bisa memberinya apa? Hidayah. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya, anna a'malal insan la tansarifu ila ghairih. Bahwa amalan manusia itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Amalan manusia untuk keuntungan siapa? Dirinya sendiri. Karena Allah mengatakan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan tidaklah kalian menginfakkan harta kalian, ya, dan apa-apa yang kalian infakkan dari harta kalian itu, maka itu untuk kebaikan kalian sendiri. Sebagaimana Allah juga berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Jika kalian berbuat buruk, perbuatan buruk kalian pun juga untuk diri kalian sendiri. Ya. Tapi aneh, Pak, banyak di antara kita malah zuhud terhadap amalan soleh. Padahal yang butuh siapa? Kita. Allah nggak butuh. Ya. Maka jadikan amal soleh itu sebagai kebutuhan, Pak. Kalau antum butuh makan, pasti antum cari makan. Kalau antum butuh duit, pasti antum cari duit. Tapi untuk amal soleh kita banyak yang apa? Seenaknya. Seakan-akan kita nggak butuh sama amal soleh, subhanallah. Padahal kebutuhan kita kepada amal soleh, Pak, melebihi kebutuhan kepada makanan dan minuman. Keselamatan kita di hari kiamat ya dengan amal soleh. Ya. Walaysa fil ayah dalilun ala man an yatasaddaqal insan bi amalihi ala ghairihi. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, ayat ini bukan tidak menunjukkan seseorang tidak boleh bersedekah untuk orang lain, tidak. Karena kan Allah mengatakan apa-apa yang kalian infakkan maka itu untuk diri kalian Apakah artinya kalau kita sedekah buat orang lain pahalanya nggak sampai? Ya, tidak. Ya, karena hadis-hadis yang sahih jelas sekali menunjukkan bahwa sedekah buat orang lain itu sampai. Ya, sedekah buat orang lain itu apa? Sampai, dan ini dengan ijma' kata Ibnu Katsir. Wa minha, faidah selanjutnya, annal infaq alladhi la yubtagha bihi wajhullah la yanfa'ul 'abda. Bahwa infak yang tidak diharapkan padanya ridha Allah tidak bermanfaat. Sedekah tapi pengen disebut dermawan, Mbak. Kalau kayak ginian percuma, Pak, nggak ada nilainya. Ya. Bahkan dia termasuk orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka, yang disebutkan dalam hadis itu. Salasatun awwalu man yuqdha bihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali diadab di hari kiamat tuh. Siapa? Yang pertama orang yang alim dan qari. Yang kedua orang yang mati syahid. Yang ketiga orang yang suka bersedekah, berinfak. Ditanya orang alim dan qari, apa amalmu? Kata dia, ya Allah, dulu waktu di dunia aku menuntut ilmu dan aku membaca Quran karena engkau, ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta.
Dulu kamu menuntut ilmu hanya yang disebut ulama. Kamu dulu membaca Quran hanya yang disebut qari. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia pun kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, orang yang mati syahid didatangkan lagi, Pak. Lalu Allah bertanya, apa amalmu? Kata dia, ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dulu berperang hanya yang disebut pahlawan, sebagai pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang sedekah juga dipanggil oleh Allah. Ditanya oleh Allah, apa amal kamu? Dia berkata, ya Rabb, tidak ada satupun tempat yang kau sukai untuk disedekahkan kecuali aku sudah sedekah di situ karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Dahulu kamu bersedekah hanya ingin disebut jawad, dermawan. Waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu kemudian ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Bayangkan, Pak, menuntut ilmu, baca Quran, berjihad, bersedekah, ini amal-amal yang luar biasa besar di sisi Allah. Tapi gara-gara niatnya yang salah, berubah menjadi amal keburukan luar biasa. Makanya hati-hati ya. Makanya kita dianjurkan sedekahnya sembunyi. Kenapa? Supaya menjaga keikhlasan, Pak. Iya. Wa minha, faidah yang ke-9, at-tanbih 'alal ikhlas. An yakuna al-insan mukhlishan lillah ya azza wa jalla fi kulli amalih. Yaitu tanbih, peringatan untuk senantiasa ikhlas. Apa sih makna ikhlas itu? Itu mengharapkan wajah Allah saja. Karena sebagian orang ya memahami ikhlas itu kalau tidak terpaksa, Pak. Saya kalau terpaksa nggak ikhlas dong, salah. Antum terpaksa tapi karena Allah tetap apa? Ikhlas. Dan memang kita ini harus memaksa diri, Pak. Sebab kalau kita nggak memaksa diri nih, jiwa kita ini senangnya apa? Beleha-leha, males-malesan. Tapi kalau kita paksa, biarpun kita terpaksa, tapi karena mengharapkan wajah Allah, ini ikhlas. Iya. Maka penting, akhi, selalu menjaga apa? Keikhlasan. Jaga terus. Iya. Setiap kita mau beramal, Pak, periksa dulu. Kita beramal tuh untuk siapa? Untuk tujuan apa? Itu penting sekali ya, introspeksi sebelum beramal itu penting, Pak. Karena kita terkadang ya beramal nggak tahu menau ada apa? Keinginan untuk dipuji itu. Nah, ini yang bahaya, Pak. Yang bisa membatalkan apa? Amal kita. Karena setan itu, Pak, tidak akan membiarkan kita ikhlas. Abadan, setan akan berusaha bagaimana supaya kita tidak ikhlas. Iya. Makanya sebagian ulama mengatakan ya, ada yang disebut dengan riya ikhlas. Apa riya ikhlas? Yaitu ingin diakui keikhlasannya. Paham tidak, Pak? Ingin diakui apa? Keikhlasannya, ingin diakui oleh orang kalau dia ikhlas gitu, Pak. Ini sebetulnya riya juga, ya. Pintarnya setan begitu. Makanya kata Al Hasan Al Basri, man amila amalan li ajalin nas faqad asyrak, wa man tarakal amal li ajalin nas faqad fahuwa riya, atau kama qala. Siapa yang beramal soleh karena ingin dapat pujian manusia, itulah syirik. Dan siapa yang meninggalkan amal karena manusia, juga apa? Riya. Antum misalnya rajin sholat di saf yang pertama, setan ngebisikin tuh, Pak.
Kamu kalau di saf pertama terus nanti orang-orang menganggap kamu ikhlas lo, hebat lo. Akhirnya apa? Iya, udahlah. Akhirnya antum mundur ke saf kedua demi supaya dianggap antum ikhlas. Padahal hakikatnya itu riya juga, masya Allah. Ya. Amin. Faidah yang ke-10. Isbat wajhillahi azza wa jal, penetapan bahwa Allah punya wajah. Bagaimana wajah Allah? Hanya Allah yang Maha tahu. Dan kita meyakini, Pak, bahwa di hari kiamat nanti kaum mukminin di surga akan melihat wajah Allah. Akan melihat apa? Wajah Allah. Dan sifat wajah ini, Pak, diingkari oleh kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dengan klaim katanya kalau Allah punya wajah berarti Allah berbentuk jism dong. Terdiri daripada apa? Anggota badan dong, ada wajah, ada kepala, ada ini. Wah. Akhirnya mereka mengatakan nggak mungkin ini. Jadi gimana dong? Ya. Sementara ayat-ayat dan hadis-hadis dan ijma' para salaf menunjukkan bahwa Allah punya apa? Wajah. Kaum mukminin di surga akan melihat wajah. Kita khawatirkan kalian nanti di hari kiamat gak bisa melihat wajah Allah, karena kalian tidak mengakui Allah punya apa? Wajah. Iya. Akhal Islam. Faminha faedah selanjutnya al-isyara ila nadhari wajhillah. Isyarat ya bahwa nanti kaum mukminin akan melihat wajah Allah. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu berseri-seri. Mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan untuk orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka husna yaitu surga, wa ziyadah dan tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan dalam ayat itu disebutkan dalam hadis, Pak. Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum min syai'. Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan sesuatu untuk kalian? Apa kata penduduk surga, Pak? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana. Ya. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Wa tudkhilul jannah, dan engkau sudah masukkan kami ke surga, apalagi yang mau ditambah? Ini aja udah enak banget. Maka Allah pun kemudian membuka hijabnya, Pak. Maka mereka pun melihat wajah Allah, dan mereka tidak diberikan kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan melihat wajah Allah. Iya. Aminha faidah selanjutnya, annal insan la yunqas min amalihi syai'an. Bahwa seorang insan tidak mungkin dikurangi ya pahalanya oleh Allah jika ia benar-benar melakukannya dengan penuh keikhlasan. Walaupun tentunya, Pak, terkadang nilai amal seseorang itu berbeda-beda, Pak. Mungkin ada dua orang yang sedekah sama-sama 10.000, tapi pahalanya beda, bisa. Yang satu dikasih oleh Allah pahala 700.000, 700 kali lipat. Yang satu lagi dikasih pahala sama oleh Allah cuma 200 kali lipat. Ya. Sangat mungkin, sangat mungkin. Bagaimana kok bisa terjadi? Banyak faktor, Pak. Bisa jadi dipengaruhi oleh faktor apa? Keikhlasan. Yang satu keikhlasannya 100%, yang satu ikhlasnya cuma 90%. 10%-nya lagi masih mengharapkan apa? Dunia. Maka nggak mungkin sama dong yang ikhlasnya 100% dengan yang ikhlasnya 90%.
Pastinya nggak mungkin sama pahalanya, Pak. Iya. Yang satu infaknya dengan terang-terangan, yang satu infaknya dengan sembunyi. Dan sudah kita sebutkan ayatnya, bahwa berinfak dengan sembunyi-sembunyi lebih besar apa? Lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pada asalnya. Iya. Wa minha faidah selanjutnya, al-isyara ila anna al-infaqa min al-haram la yuqbal. Isyarat bahwa berinfak dengan harta haram itu tidak akan diterima. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma tunfiqu min khair, dan apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan. Sedangkan sesuatu yang haram itu tidak baik. Ya. Maka kalau misalnya antum usahanya dari yang haram, kerja di lembaga-lembaga ribawi, lalu antum dari gajinya antum berinfak di jalan Allah, percuma, nggak diterima. Ini ada seorang, dia kerja di lembaga ribawi, Pak. Dia mengatakan, ya saya walaupun hartanya kalau kamu anggap haram, tapi saya rajin sedekah kok. Alhamdulillah saya sudah bantu para janda, bantu fakir miskin dan yang lainnya. Kita katakan, akhi, percuma. Loh kok percuma? Iya, karena Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Ya, percuma, tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Aminha faidah selanjutnya, nafyu zulm fi jazaillahi azza wa jalla. Allah tidak mungkin zalim dalam memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Apa sih makna zalim itu, Pak? Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya. Maka Allah tidak zalim. Allah Maha Adil dalam memberi pahala kepada hamba-hambanya. Allah adil. Bahkan bukan cuma adil, tapi juga Allah Maha Pemberi rahmat dan kasih sayang. Kenapa? Karena amal yang sedikit bisa Allah lipat gandakan. Rasulullah SAW sabda, "Idza anfaqa rajul bi'adli tamratin min kasbin tayyibin, taqabbalallahu biyaminih, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu." Ya. Hatta tasira mithlal jabal. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang berinfak dengan sebutir apa? Kurma dari usaha yang halal, Allah terima dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakan sampai menjadi sebesar apa? Gunung. Lihat. Ya, kalau Allah mau dikasih pahalanya ya sebutir kurma juga, Pak. Ya, bersedekah sebutir kurma dikasih oleh Allah segede gitu juga. Tapi masalahnya, Pak, pemberian pahala dari Allah itu bukan sebatas keadilan, tapi juga rahmat dan kasih sayangnya. Fadlum minallah. Bayangkan sedekah yang begitu kecil, cuma sebutir kurma. Siapa yang mau terima sedekah sebutir kurma? Pernah nggak antum ngasih orang yang minta-minta sebutir kurma? Nih Pak, maaf nggak ada duit pakai ini. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan apa? Orang yang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah terima. Lalu Allah kembang biakan menjadi sebesar apa? Gunung. Allahu Akbar. Ya, ini menunjukkan luar biasa sekali karunia Allah kepada hambanya, ya akhi. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya itu. Kita masuk ayat berikutnya, ayat 273. Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa
Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Lil fuqara, untuk orang-orang fakir miskin, alladzina usiru fi sabilillah, yang terhalang untuk keluar dari tempat atau dari desa mereka atau tempat mereka di jalan Allah. Ini maksudnya dalam syariatnya. La yastati'una darban fil ard, mereka tidak mampu bepergian di muka bumi karena nggak punya duit, karena mereka fakir, nggak bisa kemana-mana. Ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya, orang yang tidak tahu mengira mereka itu orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena mereka nggak mau minta. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, laisal miskin alladhi yaqufu 'alan nas tarudduhu luqmah wal luqmatan wat tamrah wat tamratan, walakinnal miskin alladhi la yajidu ghinan yughnih wa la yuftan lahu fayatasaddaq 'alaihi wa la yaqumu fayas'alun nas. Bukanlah orang miskin itu orang yang suka minta-minta ke orang-orang untuk bisa mendapatkan sesuap atau 2 suap nasi. Tapi orang miskin itu adalah dia tidak mendapatkan apapun untuk sesuatu yang mencukupinya, dan orang pun tidak tahu kalau dia miskin karena dia tidak mau minta, dia menjaga kehormatannya. Subhanallah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yahsabuhumul jahilu aghniya, orang yang tidak tahu mengira mereka itu berkecukupan. Minat ta'affufi, karena dia ta'affuf, menahan menjaga kehormatan diri, tidak mau minta-minta. Masya Allah. Ta'rifuhum bisimahum, kamu akan mengetahui tanda-tanda mereka. Ya. Apa tanda mereka itu, Pak? La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak pernah minta kepada manusia ngeyel. Kalau mereka butuh banget sebetulnya kan boleh minta, tapi ketika mereka minta nggak diberi, ya udahlah, pergi aja. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Artinya annahum la yulihuna fil mas'alah. Artinya mereka nggak ngeyel terus-menerus minta, enggak. Itu tanda mereka. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan itu harta, maka sesungguhnya Allah itu tahu. Ya. Memberikan isyarat bahwa yang paling berhak untuk diberikan infak itu yang kayak gini, Pak. Yang miskin, fakir, tapi dia tidak minta. Ya. Fakir, miskin, tapi dia menjaga kehormatan diri. Ini yang paling berhak untuk kita perhatikan, kita kasih. Ya. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah min fawaidil ayah, annahu la yajuz an nu'tiya man yastati'u takassub. Bahwa kita tidak boleh memberi kepada orang yang mampu untuk usaha. Iya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam ayat tadi itu, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi. Untuk orang-orang fakir miskin yang mereka terhalang, ya, untuk bepergian karena nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Beda dengan orang yang punya uang, mereka bisa pergi untuk berbisnis, mereka cari usaha dan yang lainnya. Sementara ini nggak punya. Maka kalau misalnya kita lihat dia masih punya kemampuan untuk bisa cari duit, nggak boleh dikasih, Pak. Iya. Pernah datang 2 orang laki-laki, 2 orang pemuda meminta sedekah kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memperhatikan orang ini. Rasulullah perhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ternyata orang ini kuat, sehat badannya, dan bisa mencari nafkah. Apa kata Rasulullah? In syi'tuma a'taitukuma. Kalau kalian mau, aku akan beri kalian sedekah. Wala hadza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib. Tapi ingat, kata Rasulullah, orang yang berkecukupan tidak ada hak untuk mendapatkan sedekah. Demikian pula orang yang kuat bisa usaha. Iya. Minha, faidah yang kedua, fadilatut ta'affuf. Keutamaan ta'affuf, menjaga kehormatan diri. Ya, dengan cara tidak minta. Karena Allah mengatakan di situ, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang jahil, orang yang tidak tahu, mengira orang ini berkecukupan, padahal dia miskin, susah. Kenapa? Karena dia tidak mau minta. Subhanallah. Orang biasanya Pak, kalau nggak mau minta itu menunjukkan kepada apa Pak? Pertama, tawakalnya yang luar biasa. Yang kedua, kemuliaan jiwanya. Dia tidak mau menghinakan dirinya. Iya. Wa minha, faidah selanjutnya, tanbih ala annahu yanbaghi lil insan an yakuna fatinan dha hazmin wa diqqatin nadhar. Peringatan bahwa hendaknya seorang insan itu betul-betul jeli ketika melihat saudaranya sama muslim. Apakah orang ini fakir atau bukan? Orang ini berhak gak dikasih sedekah atau tidak? Jangan cuek, maksudnya Pak. Karena ada orang-orang yang memang dia butuh banget tapi gak mau minta, malu dia. Maka kitanya yang perlu jeli, tahu, ngelihat ini orang sedang susah ini. Maka jangan menunggu dia minta, jangan. Iya. Kita yang berusaha untuk bantu. Ya, kalau bisa kita tanya, akhi, gimana kabar? Ada yang bisa bantu? Kalau anak kita melihat ada gelagat ini orang kayaknya susah ini. Iya. Maka dari itu kata Syekh Utsaimin, kita harus punya sifat itu, fatin. Fatin itu artinya jeli, melihat orang itu tahu gitu. Iya. Diqqatun nadhar. Lianna Allah wasafa hadha alladhi la yu'lam min hali haula bi annahu jahil. Karena Allah mengatakan orang jahil mengira bahwa dia itu berkecukupan. Berarti orang yang tidak jahil paham ini orang susah. Seakan-akan Allah mengatakan jangan kamu jadi orang jahil, tapi jadilah kamu orang yang fatin, yang cerdas, paham. Maka orang cerdas itu Pak, sebatas melihat kepada qarinah, indikasi dan penguat saja sudah paham. Orang cerdas itu sebatas dengan isyarat saja sudah paham. Iya. Beda dengan orang yang kurang cerdas, dikasih isyarat apapun nggak paham apa sih maksud ente gitu. Iya. Aminha, faedah selanjutnya, itsbatul asbab. Penetapan adanya sebab. Karena Allah mengatakan minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu mengira mereka itu berkecukupan, disebabkan karena apa? Ta'affufnya mereka, tidak mau minta-minta. Wa minha al-isyarah ila al-firasah wal fitnah. Faedah selanjutnya, ayat ini memberikan isyarat kepada firasat, ya, dan ketajaman pandangan. Fitnah pakai to, bukan pakai ta, ya.
Kenapa? Karena Allah mengatakan ta'rifuhum bisimahum. Kamu akan kenali mereka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Dan sudah kita sebutkan tadi Pak, orang yang pandangannya tajam, cerdas, paham, sebatas melihat tanda-tandanya aja udah paham. Iya. Fa inna sima hiyal alamah allati la yattali'u 'alaiha illa dzul firasah. Allah mengatakan ta'rifuhum bisimahum. Sima. Apa sih sima itu? Sima itu tanda yang mengetahuinya hanya orang-orang yang punya firasat kuat, pandangan tajam. Iya. Wa kam min insanin salimul qalbi laisa indahu firasah. Banyak orang hatinya selamat tapi firasatnya kurang kuat, Pak. Wala bu'dun nazar, pandangannya tidak tajam. Ya, yukhda' bi adna sabab, mudah tertipu. Ada orang seperti itu, Pak. Tapi ada juga seseorang yang kuat firasatnya, tajam pandangannya. Ya. Yang seperti ini akal Islam yang kita dianjurkan untuk memilikinya. Ya. Aminha faedah selanjutnya as-sana'u 'ala man la yas'alun nas. Pujian kepada orang yang tidak minta-minta kepada manusia. Dipuji sama Allah, Pak. Iya. Boleh enggak minta-minta? Minta-minta pada asalnya haram. Kecuali 3 orang kata Rasulullah. Kata Rasulullah kepada seorang sahabat, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalath. Hai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 orang saja. Yang pertama, orang yang menanggung kerugian dari mendamaikan 2 kabilah yang berperang. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya. Dan yang ketiga, orang yang fakir miskin dan disaksikan oleh 3 orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang benar-benar apa? Fakir. Boleh. Ya. Adapun selain itu, hai Qabisah, fasuhtun yakulu sahibuha suhta. Itu suht, harta yang haram, yang buruk, yang busuk, yang dimakan oleh pelakunya. Ya. Namun tentunya Pak, bedakan antara minta-minta untuk kepentingan diri sendiri, antara minta-minta untuk membantu orang lain, itu beda. Kalau yang diharamkan, yang tidak boleh itu minta-minta untuk diri sendiri, Pak. Adapun kalau kita minta untuk membantu orang lain, ada orang susah misalnya kita tahu dan kita nggak bisa bantu, lalu kemudian kita datang ke orang kaya, Pak, antum kan orang kaya, Masya Allah, ini ada saudara kita yang kesusahan, ya, barangkali antum bisa bantu dia. Maka yang seperti ini masuk dalam hadis apa? Ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan sama dengan dia melakukannya. Iya. Maka seperti ini enggak masuk dalam minta-minta yang haram. Demikian pula boleh minta-minta untuk orang yang punya hak. Contoh, istri minta sama suami. Kenapa? Karena sudah hak istri untuk diberikan nafkah. Anak minta kepada orang tuanya karena sudah hak orang anak untuk diberi nafkah sama orang tua. Rakyat minta sama penguasa karena sudah hak rakyat untuk diberi oleh penguasa. Seperti ini boleh kata para ulama. Iya. Tapi akhi, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.